EW bongkar bukti penting ini soal gerakan bawah tanah. Ya, tuntutan ini kan masing-masing berbeda. Yang pertama, Suksi ini seumur hidup, yang lainnya 8 tahun, yang mengejutkan adalah 12 tahun untuk Eliezer. Kita bahas satu-satu ya. Untuk Sambo saya kira ya harusnya sih kalau saya hakimnya sih sebut mati gitu kan, tidak seumur hidup. Karena memang akibat dari dampak perbuatannya memang sangat perbuatannya memang sangat biadab sekali kan. Ada korban meninggal, ada korban kehilangan jabatan, kehilangan kehormatan, tidak hanya itu keluarganya. Jadi saya kira wajarlah tuntut seumur hidup. Cuma memang yang menarik itu adalah untuk memang ya tuntutan 12 tahun yang memang aneh gitu kan, aneh bin ajaib, itu tidak masuk akal tuntutan 12 tahun. Tapi kalau untuk Ferdi saya kira pembelaannya sekarang bagaimana besok Sambo maupun penasihat hukumnya mengcounter ya bagaimana tuntutan itu, misalkan bahwa dia tidak seharusnya seumur hidup, misalkan minta keringanan, atau ada perbuatan-perbuatan lain yang bisa disanggah oleh penasihat hukumnya. Itu yang penting, saya kira pledoinya jangan kemana-mana. Pledoinya misalkan yang menarik untuk dibahas adalah bagaimana jaksa, walaupun kata jaksa agung muda ini merupakan bumbu-bumbu, yaitu di situ adalah perselingkuhan. Dan istilah hukum nggak ada perselingkuhan ya. Nah, tapi kalau menurut itu kan ada perkosaan dibanding kemudian di hal atau dalam tersebutnya pelecehan seksual kan. Nah, itu saya kira bagaimana besok Ferdi Sambo menyatakan bahwa dia melakukan perbuatan itu karena misalkan spontan, karena keluarganya misalkan diperkosa itu kan, atau dibantai atau dibanting gitu. Tapi kalau jaksa kemarin kan dalam tuntutannya seolah-olah mengatakan bahwa itu ada perselingkuhan. Tapi menurut saya istilah perselingkuhan itu dalam hukum nggak ada gitu. Jelang sidang yang telah diagenda pembelaan dan juga vonis, adanya suatu istilah yang saat ini sedang ramai diperbincangkan, yakni gerakan bawah tanah yang dinilai dirancang untuk meringankan vonis dari terdakwa Ferdi Sambo. Sebelumnya tentang gerakan bawah tanah ini telah diungkap oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Saat ini gerakan bawah tanah tersebut pun, yang dicurigai akan guna untuk meringankan vonis penjara Ferdi Sambo ini pun akhirnya turut disoroti oleh Kompolnas dan juga IPW. Bahkan kubu dari mendiang Brigadir J ini pun juga telah mempercayai meskipun ditahan dan juga saat ini berstatus terdakwa, power dari terdakwa Ferdi Sambo ini masihlah sangatlah besar. Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, Benny Mamoto juga telah mengaku bahwa dirinya ini tak terkejut dengan adanya gerakan bawah tanah yang ada di kasus Ferdi Sambo ini. Yang dikarenakan menurut dirinya, sejak awal kasus ini sedang bergulir, sudah terendus dan juga sudah terlihat jika ada indikasi gerakan yang ingin membebaskan atau meloloskan terdakwa Ferdi Sambo. Saya tidak terkejut, karena sejak awal kasus ini terjadikan sudah penuh dengan upaya untuk lolos, kata Benny, dikutip dari YouTube Metro News, Senin, tanggal 23 Januari tahun 2023. Upaya dari gerakan bawah tanah tersebut, ujar Benny, termasuk juga dengan adanya sebuah gugatan dari pihak terdakwa Ferdi Sambo kepada Presiden dan juga Kapolri saat sedang di tengah kasus ini sedang berlangsung. Sebelumnya, terdakwa Ferdi Sambo ini pun juga telah sempat menggugat Presiden Joko Widodo dan juga Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ke Pengadilan Tata Usaha Negara, PT-UN, DKI Jakarta. Gugatan tersebut pun tak lain terkait dengan sebutan pemberhentian tidak hormat, PTDH, pada mantan Kadif Propam Polri tersebut. Pertama merancang skenario, kalau skenario itu bisa berjalan dia akan lolos tapi kan gagal. Upaya berikutnya, di tengah gugatan berjalan, ada gugatan PT-UN dan ini tidak dirilis pengacaranya, media hanya tahu dari web pengadilan. Biasanya kan kalau mengajukan gugatan, pengacara rilis di media, ini, tidak, ujar Benny. Benny pun saat itu telah meyakini bahwa gerakan bawah tanah ini tidaklah akan berhenti dan juga ia yakin jika akan terus berlanjut sepanjang kasus ini masih juga bergulir. Menurut dirinya, akan ada banyak sekali upaya-upaya yang lain dari pihak tertentu yang bertujuan untuk meringankan hingga sampai bisa meloloskan jerat pidana pada terdakwa Ferdi Sambo ini. Berikutnya saya yakin tidak akan berhenti di upaya ini, dia akan berusaha bagaimana putusannya ringan, kalau boleh sampai putusannya lolos, ucap Benny. Sebelumnya juga Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan juga Keamanan, Menko Polhukam Mahfud MD ini pun juga telah mengatakan jika adanya gerakan bawah tanah yang telah meminta terdakwa dari Ferdi Sambo ini dibebaskan. Benny juga mengungkapkan, jika pernyataan dari Mahfud MD tersebut bukanlah bermaksud untuk memberikan sebuah peringatan kepada seluruh pihak, khususnya pihak dari penegak hukum yang menangani sedang kasus Ferdi Sambo. Inilah perlu kita waspadai bersama. Apa yang disampaikan oleh Pak Menko Polhukam adalah sebuah warning untuk semua pihak, khususnya untuk pihak yang menangani kasus ini untuk hati-hati, pungkasnya.